Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Lurah Bina Merah, yang sama kita hormati Ketua RT 33, orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah hadirin wal hadirat, ada di semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Yang pertama, Allah telah limpahkan kepada kita nikmat kesehatan sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan rutin kita setiap minggu, yaitu subuh Jumat Barokah yang ditambah lagi dengan subuh Pasar Bahagia. Orang kalau dengar subuh Pasar Bahagia itu semak betul. Kayak pasar Wohelugar itu, mana tahu nanti itu bisa terjadi. Selawat dan salam kita sejukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan terasa kita pada hari ini kita sudah berada di tahun baru Islam 1445 Hijriah, yang barusan saja kita peringati tahun baru Islam. Berarti sudah bertambah umur dan usia secara tahun Hijriah. Umur bertambah, jatah masa hidup kita itu berkurang. Itulah yang kita tidak ketahui dan kita tak sangka-sangka, yang namanya kullun nafsin dha'iqatul maut, yang namanya mati itu tidak ada yang mengetahui. Kalau saya kira-kira besok nak mati sudah tahu, berarti sudah ada juga antisipasinya. Ada orang yang sudah stres hidup, frustasi dalam kehidupan, akhirnya pasrah mengadu kepada Allah. Daripada saya hidup di atas dunia seperti ini baik, eloklah saya mati Itu orang yang sudah pasrah dalam kehidupan, tak boleh minta mati. Ada orang yang minta mati tapi tidak mati-mati. Ada lagi orang yang selalu berdoa, ya Allah, panjangkanlah usia umur kami, ya Allah.
Bisa mati bisa. Nah itulah kekuasaan Allah yang namanya kematian, yang namanya berpisah antara ruh dan jasad. Itu adalah di luar daripada jangkauan pemikiran kita. Makanya satu yang tak kita ketahui, kapan itu akan dipanggil olehnya, di mana Allah akan panggil kita, bagaimana cara Allah ambilkan ruh kita. Tidak tahu kita, bisa jadi sekarang, bisa jadi nanti, bisa jadi besok. Banyak kejadian-kejadian tentang kekuasaan Allah. Ada orang lagi ngaji, setelah membaca Al-Quran sepotong ayat langsung terjatuh. Ada orang yang lagi berkhutbah, ceramah, lagi khutbah, menyampaikan khutbahnya, khotibnya jatuh. Ada orang yang lagi rapat, setelah rapat jatuh. Ada orang yang lagi baca Al-Quran jatuh. Ada orang yang lagi potong rambut jatuh. Depan mata orang kita tuh tenang gitu. Tapi jatuhnya itu apakah jatuh kita itu dari kemaksiatan atau dari kebaikan? Itulah yang dikatakan dengan hijrah. Muharram itu adalah peringatan tahun baru Hijriah, yang inti sarinya itu adalah introspeksi. Kenapa kita melaksanakan muhasabah diri, merenungkan diri kita? Innal hijrata khoslatani. Sesungguhnya hijrah itu ada dua arti dan dua makna. Innal hijrata khoslatani ihdahuma an tahjura sayi'at wa ukhra an tuhajjir ila Allah ta'ala wa rasulih. Arti makna hijrah itu ada dua. Yang pertama, hijrah itu meninggalkan keburukan untuk menuju pada kebaikan. Itulah arti makna hijrah. Kalau kita biasa itu misalnya dalam selagi masih muda, masih lalai kita, jauh kita daripada rumah Allah, masih dekat kita dengan minuman keras, masih rajin kita berjudi, masih rajin mengerjakan zina, masih rajin menyembah-nyembahkan berhala, masih rajin untuk mengadu-ngadukan nasib dengan sesuatu yang terduga. Itu keburukan semuanya. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamar, judi, menyembah berhala, mengadu nasib dengan anak panah, itu adalah rijsun min amal syaitan. Jauhi, fajtanibuhu. Kalau kita nak beruntung, kalau kita nak baik, kita nak diberikan kemenangan, maka jauhkan semuanya. Kalau itu masih kita kerjakan, itu perbuatan-perbuatan keburukan. Berpindah antara hijrah dari keburukan itu berpindah kepada kebaikan, itulah yang dikatakan dengan hijrah.
Apakah kita mengetahui bahwa kota Makkah Arab itu tidak ada yang dikatakan minuman-minuman khamar Arab? Itulah zaman jahiliyah dulu, waktu belum masuk agama ke kota Makkah itu, kota Madinah, yang dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman yang waktu itu tidak ada agama yang menuntun bagi kaum waktu itu. Bebas kalau minum, jangankan minum khamar Arab, mandi pun pakai Arab. Berjudi, anak-anak lahir yang cewek wanita disembelih, dibunuh. Itu zaman jahiliyah. Maka Allah utuskan Rasulullah SAW untuk menjelaskan tentang agama. Banjir kota Madinah itu dengan minuman khamar. Nah, hijrah, kalau dulu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sekarang ada lagi hijrah itu. Nah, sekarang tinggal kita perbuatan lagi keburukan kita yang pernah kita kerjakan, yang kita jauh daripada Allah ini, yang tak pernah bersolawat, yang kikir dan pelit untuk bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Situlah kuburan bakarnya Rasulullah yang dikenal dengan Raudhah itu Raudhah. Tempat dan rumahnya Rasulullah di situ, rumah yang kecil, meninggalnya di situ, akhirnya dikubur pun di situ. Makanya dikenalkan dengan Raudhah yang saat ini menjadi Masjid Nabawi. Langsung kita melihat makamnya Rasulullah SAW. Banyak-banyak kita bersalawat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang menolong memberikan syafaat nanti kepada umatnya, kepada kita, itu adalah Rasulullah SAW. Melihat secara jelas itu makamnya memang tak bisa, walaupun semeter jaraknya kita bisa melihat bagaimana makamnya Rasulullah SAW. Situ besar antara makamnya dengan ya sinilah jaraknya. Orang imam kasih inilah tempat mustajab paling doa doa yang paling mustajab. Kalau kita sholat di situ, kalau kita berdoa di situ, kalau kita merenungkan setiap doa yang kita sampaikan, tak terasa itu air mata menetes dan turun sendiri. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuknya pun ke dalam itu tak seenaknya itu lama prosesnya. Dulu masih bisa itu orang masuk bebas antri. Kalau sudah antri ratusan antri, setelah antri dilepas antri itu, berlarilah semua jamaah yang tua diinjak-injak yang muda, yang besar menginjakkan yang kecil. Makanya ada yang pingsan. Dan saat ini tidak boleh lagi, sudah diatur, izinnya ada, tasrifnya ada, yang boleh masuk yang sudah punya izin diatur. Sekali masuk 400, 900, alhamdulillah diberikan kesempatan. Tapi waktunya masih sangat lama dibandingkan dengan dulu bebas. Barusan sholat 2 menit itu disuruh minta. Alhamdulillah masih beri kesempatan, berdoa apa yang akan kita minta. Suatu saat Bapak Ibu nanti pun ke sana, tujuannya itu adalah melihat, berziarah ke Raudhah, mohon kepada Allah setiap doa kita dijabah. Itu yang dikatakan dengan hijrah, meninggalkan
keburukan menuju kepada kebaikan. Di suatu ketika ditanya ada seorang pemuda, katakan pemuda, dia belum begitu tua, dia belum begitu tidak mudanya, dia sudah berkeluarga. Ditanya sama ustaz itu, wahai pemuda, apa yang sering, amalan apa yang sering engkau sampaikan, engkau ucapkan, sehingga dalam kehidupannya itu mencukupi? Itulah yang dikatakan dengan bersyukur. Keluarga bahagia, keluarga mensyukuri, keluarga mencukupi. Apa kata pemuda itu? Setiap hari dia selalu mengamalkan, mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu Ustaz tanya, berapa kali selama satu hari kita engkau mengucapkan sholawat itu? Kalau menyebutkan berapa kali yang harus diucapkan, tak terhitung berapa banyak yang harus saya ucapkan, karena Allah pun tidak pernah menghitung berapa banyak yang Dia berikan kepadaku. Jadi dalam satu hari itu hampirlah ribuan kali dia mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma, lisannya itu lancar dan mudah mengucapkan, ringan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu Ustaz bertanya kepada si pemuda itu, apa yang engkau rasakan setelah memperbanyakkan mengucapkan sholawat tadi? Yang saya rasakan pertama, hatiku itu tenang dengan ucapan itu. Yang kedua, rezekiku ini selalu bertambah. Yang ketiga, dengan seringnya mengucapkan sholawat tadi, segala urusan-urusannya, segala apa yang ia kerjakan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya apa pekerjaanmu, wahai pemuda? Pekerjaanku cuma tukang sapu jalanan. Pekerjaannya cuma tukang sapu jalanan, penghasilannya tidak begitu besar, tapi dia bisa dengan penghasilan yang biasa saja, tapi dia bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Anaknya ketiga-tiganya bisa lulus sampai perguruan tinggi. Itu apa dibalik hikmah, dibalik itu semuanya? Pekerjaannya tidak begitu biasa-biasa saja, penghasilannya tidak begitu besar sekali, tapi bisa menghidupkan keluarganya, bisa menyekolahkan anaknya, bisa menghidupkan rumah tangganya. Karena apa? Karena kekuasaan Allah. Dia sudah terlalu banyak untuk mengucapkan dan selalu berselawat dalam satu hari. Apa dia hikmah? Setelah dia menjelaskan itu, baru Ustaz itu menyadari, oh rupanya pemuda ini, keluarga kecil ini, karena seringnya berselawat, mengirimkan selawat, mendapatkan rezeki yang luas, mudah segala urusan, selalu dijagalah di rumah tangganya, dan insya Allah selalu bersyukur kepada Allah. Nah, itu juga perbuatan-perbuatan dari yang tidak pernah keburukan menjadi pernah kebaikan, itu adalah bagian daripada hijrah. Yang kedua, hijrah itu adalah yang kedua menuju
kepada jalan Allah dan Rasulnya. Apa jalan Allah dan Rasulnya? Inilah Muharram, kita sudah masuk hari Asyura. Kenapa dalam satu tahun itu ada 10 hari, dalam bulan itu ada yang Rasulullah SAW itu mencintai 10 hari di 3 bulan. 3 bulan. Yang pertama, apa kata Allah? 10 hari di bulan Ramadan. Karena di penghujung Ramadan itu ada malam kemuliaan. Ada lagi 10 hari di bulan Zulhijjah. 10 hari di bulan Zulhijjah itu karena ada di bulan Zulhijjah pertama bulan haji, ada tarwiyah, ada Arafah, ada talbiyah, ada Idul Adha, ada hari raya Kurban. Itu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ada lagi Allah pilihkan lagi 10 hari di awal Muharram. 10 hari di awal Muharram itulah yang dikatakan dengan hari Asyura. Hari Asyura. Apa yang harus kita kerjakan di hari Asyura itu? Yang pertama itu, kalau kita kuat untuk berpuasa, itu lebih baik kita mengerjakan puasa. Kalau tidak kuat, tidak. Atau orang kuat puasa karena sama-sama ngomong. Kalau kita bulan suci Ramadan sama-sama berpuasa, kuatlah. Kenapa? Kerjakannya sama-sama. Tengok ke kiri orang berpuasa, tengok ke kanan orang berpuasa. Ya ikut juga puasa. Memang tidak berpuasa, namakan nasi ada. Orang berpuasa kalau. Tapi kalau sunat, tengok ke kanan orang berbuku, tengok ke kiri orang berbuku. Kita tidak berpuasa. Ada lemah imannya. Ayolah menyesuaikan aja. Kan macam-macam. Nah, tapi di hari Asyura, hari Arafah, ada lagi Zulhijjah, itu lebih baik kalau kita mampu. Kenapa? Hadis Rasulullah katakan, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamullahil haram, siyam syahrillahil haram. Sebaik-baiknya puasa selain puasa Ramadan itu adalah puasanya bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Afdalus shalah ba'dal faridah, sebaik-baiknya sholat di samping selain sholat fardu, yaitu bangun tengah malam, qiyamul lail, bangun tengah malam. Nah, itu sebaik-baiknya. Kenapa? Yang terjadi di hari Asyura itu banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di saat itu. Itulah yang dikatakan mukjizatnya Allah. Apa contohnya? Contoh Nabi Adam. Nabi Adam diterima taubatnya, dipilihkan oleh Allah itu di hari Asyura. Nabi Adam pun berbuat kesalahan, memakan buah kuldi yang dilarangkan oleh Allah, tapi dia tetap dirayukan oleh setan, dia makan. Dia bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah, terjadi, dipilihlah oleh Allah Nabi Adam. Itu hari Asyura. Nabi Nuh punya kapal yang besar, yang dikatakan dengan kapal Nabi Nuh. Semuanya selamat, kaum muslimin muslimat dan muslimin muslimat, binatang semuanya selamat. Dari apa? Dari angin topan yang begitu besar, angin yang begitu dahsyat, diselamatkan oleh Allah. Nabi Nuh di atas kapal yang besar diselamatkan oleh Allah. Itu terjadi di hari Asyura juga. Hari yang ke-10 di bulan Muharram diselamatkan oleh Allah Nabi Nuh di atas kapal yang besar dari angin topan. Nabi Ibrahim pun itu diselamatkan oleh Allah juga dari api, dari Raja Namrud. Nabi Ibrahim dimakan dengan api yang begitu panas,
dia tidak bisa merasakan panas, dingin jadinya. Diselamatkan oleh Allah. Terjadinya itu pun juga di bulan di hari Asyura. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari Raja Namrud, dari api yang panas di hari Asyura, di hari ini terjadi pada Nabi Ibrahim. Nabi Yunus Allah selamatkan dari perut ikan. Allah masukkan dari perut ikan, masuk Nabi Yunus itu ke perut ikan. Berdoa, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan. Diselamatkan oleh Allah. Kapan itu? Di hari Asyura, pada hari ini. Lalu Nabi Yakub itu tidak nengok dia. Penglihatannya itu diangkatkan oleh Allah penyakitnya. Itu terjadi di hari Asyura juga. Nabi Sulaiman Allah angkatkan kekuasaannya. Itu di hari Asyura juga. Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, diselamatkan pada hari Asyura juga. Nabi Ayub penyakitnya tak sembuh-sembuh, ribuan tahun tak sembuh-sembuh, sampai diasingkan dengan penduduknya yang cuma yang paling cinta, yang paling setia dengan Nabi Ayub itu cuma istrinya. Penduduk warga yang tinggal tempat Nabi Ayub itu tidak mau melihat Nabi Ayub, melihat penyakitnya itu, penderitaan Nabi Ayub tak sembuh-sembuh penyakitnya itu, diasingkan di tempat yang sangat sepi. Disitulah istri yang setialah yang mendampingi Nabi Ayub. Allah selamatkan, Allah angkatkan penyakitnya itu, sembuhkan. Itu pun terjadi di hari Asyura. Nabi Ayub. Idris alaihissalam Allah angkatkan derajat dan kekuasaan. Itu pun terjadi di Asyura. Dari semua nabi itu Allah pilih, Allah terima taubatnya, Allah angkatkan derajatnya, Allah selamatkan dari perut ikan, Allah angkatkan, bukakan penglihatannya, Allah selamatkan dari Fir'aun, Allah angkatkan kekuasaannya, Allah pilihkan kedudukannya. Tapi bagi Rasulullah SAW di hari Asyura ini, Nabi Muhammad itu keluarganya itu dibunuh, dibantai semuanya. Semua anak laki-lakinya itu dibunuh, dibantai. Itulah sakit hatinya Rasulullah SAW di hari Asyura. Keluarga Rasulullah itu dibantai di padang Karbala. Yang selamat itu cuma anak kecil, Ali bin Zainal Abidin. Waktu itu dia masih kecil, masih bayi. Itulah yang bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sangat miris hati Rasulullah di padang Karbala. Semua keluarga Rasulullah dibantai. Banyak sangat besar pengorbanan Rasulullah SAW. Di samping dia anak yatim, setelah yatim jadi piatu. Setelah itu banyak tantangan. Pergilah kita ke Arab. Kalau kita melihat gersang, batu-batu, bukit-bukit itu batu galau-galaunya. Rumah itu di atas batu semuanya. Buat fondasi di atas batu. Jalan dipotong batu semuanya, dibelah-belah. Jadi rumah situ kelihatan batu, bukit batu. Beginilah perjuangan Rasulullah itu waktu dia menerima wahyu dari Allah. Gua Hira itu kalau nak naik itu 2 jam ke atas bukit Gua Hira. Dalam Gua Hira itu ada kecil, disemuat itu untuk 1 orang 2 orang untuk sholat. Nah, 2 orang itu 1 orang untuk sholat dalam Gua Hira itu. Waktu itu Rasulullah menerima wahyu dari Allah, yaitu Iqra. Nah, semoga sedikit pengetahuan kita pada pagi hari ini. Mari kita berhijrah meninggalkan keburukan menuju pada kebaikan. Yang kedua, menuju jalan Allah dan Rasul Allah, dan perbanyaklah kita itu untuk selalu bersolawat dan berdoalah dan niatkanlah kita supaya kita bisa hadir di rumah Allah
Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, dan bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum